Namaku Laras. Aku pernah mencintai sepenuh hati, lalu dikhianati dalam diam. Kini aku bukan lagi wanita yang dulu diinjak dan disalahkan. Aku bangkit, dan mereka yang pernah merendahkanku, kini tertunduk di bawah kakiku. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Langit sore meremang jingga ketika Laras menyelesaikan jahitan terakhir di baju gamis pesanan pelanggan. Tangannya terampil memainkan benang dan jarum, meski matanya beberapa kali melirik ke arah pintu rumah yang masih tertutup rapat. Sudah pukul 6:30. Damar belum pulang. Lagi. Laras menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, pekerjaan Damar di kantor memang menuntut waktu. Tapi belakangan, bukan hanya jam pulangnya yang semakin malam, sikapnya pun terasa jauh. Bahkan sekadar menanyakan kabar Laras atau menciumnya sebelum tidur, sudah jarang sekali dilakukan. Rumah mereka sederhana tapi bersih dan nyaman. Semua yang ada di rumah itu, dari gorden sampai taplak meja, dibuat Laras sendiri. Ia memang bukan wanita karir yang bekerja di balik meja ber-AC, tapi ia punya tangan emas. Dari satu mesin jahit di sudut ruang tamu, Laras membantu keuangan rumah tangga, tanpa pernah menuntut lebih pada Damar. Damar, suaminya yang dinikahinya 3 tahun lalu, adalah pria kalem dan tampak bertanggung jawab. Ia bekerja di perusahaan logistik milik sahabat ayahnya. Ketika mereka menikah, semua orang bilang Laras beruntung bisa mendapatkan pria seperti Damar, mapan, berpendidikan, dan dari keluarga terpandang. Tapi tak ada yang tahu, sejak hari pertama menjadi menantu, Laras sudah merasa seperti orang luar. Rumah ini saja kamu tempatin gratis, enggak malu jadi beban anak saya terus. Ucapan itu datang dari bibir ibu mertuanya, Bu Retno, suatu pagi ketika Damar belum bangun. Waktu itu Laras hanya diam, menahan perih. Padahal rumah itu bukan pemberian mertua, melainkan cicilan yang mereka ambil bersama, dengan DP hasil tabungan Laras selama bertahun-tahun. Namun Laras memilih diam. Ia berpikir, mungkin Bu Retno hanya belum bisa menerima keberadaannya. Lagi pula, sejak kecil Laras sudah terbiasa menelan luka dalam senyap. Ibunya meninggal ketika ia SMA, dan ayahnya menikah lagi dengan wanita yang tak pernah benar-benar menganggap Laras sebagai anak. Laras mencintai Damar dengan segenap jiwanya. Ia percaya, seberat apapun rumah tangga, selama ada cinta, semua akan bisa dilalui bersama. Tapi cinta saja ternyata tidak cukup. Malam itu, Damar pulang hampir pukul 10. Wajahnya lelah, tapi juga dingin. Tak ada pelukan, tak ada sapaan. Hanya desahan pendek dan tas kerja yang diletakkan asal di sofa. "Kamu sudah makan?" tanya Laras pelan sambil berjalan ke dapur. "Di luar," jawab Damar cepat. Suaranya datar, seperti menjawab resepsionis hotel, bukan istrinya sendiri. Laras terdiam sejenak di balik tembok dapur, menggigit bibirnya agar tak menangis. Ia memandangi 2 piring nasi hangat yang ia siapkan sejak sore. Lauknya ayam kecap, kesukaan Damar. "Besok aku lembur lagi," ucap Damar tanpa menatapnya. "Setiap malam kamu lembur, Mas?" Suara Laras nyaris bergetar. Ia mencoba menahan, tapi pertanyaan itu keluar juga. Damar mengangkat alis. "Kamu mau aku dipecat? Kerja itu memang begitu, Las. Kalau kamu nggak ngerti dunia kerja, ya jangan banyak tanya." Laras menunduk. "Aku cuma khawatir. Takut kamu sakit." Damar mendengus. "Khawatir? Kamu tuh ngeluh terus. Gak ada istri yang sesabar kamu? Cuma duduk jahit di rumah, udah merasa paling menderita." Itu kalimat yang menusuk dada Laras. Tak pernah sebelumnya Damar bersikap seperti itu. Ia bukan hanya dingin, tapi juga tajam dan menyakitkan. Sejak malam itu, Laras tak lagi menanyakan Damar pulang jam berapa. Ia belajar membungkam dirinya sendiri, menyiapkan makan malam tanpa harapan akan disantap berdua. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap mesin jahitnya yang sekarang tak lagi sekadar alat kerja,
tapi tempat berlindung dari kenyataan pahit. Beberapa hari kemudian, Bu Retno datang. Dengan parfum mahal dan tas kulit besar, ia melangkah masuk seolah rumah itu miliknya. "Kamu masih di rumah aja? Gak bosan? Dasar perempuan gak punya ambisi," ucapnya sambil melihat ke arah Laras yang sedang menyetrika kain. "Aku sedang menyelesaikan pesanan gamis, Bu," jawab Laras lembut. "Pesanan? Recehan. Kamu pikir hasil jahitmu itu bisa buat masa depan Damar cerah? Kamu tuh ngerepotin. Dulu saya udah bilang, Damar tuh pantasnya nikah sama Dina, anak Pak Harto, punya butik 5 cabang. Tapi dia malah milih kamu. Sekarang, rasain sendiri." Nama itu, Dina, terngiang tajam di telinga Laras. Ia tahu Dina, rekan kerja Damar, perempuan manis yang dulu sempat beberapa kali main ke rumah saat mereka baru menikah. Laras tak pernah curiga, karena percaya penuh pada Damar. Tapi kini, dada Laras mulai sesak tiap kali mendengar nama itu. Bu Retno menatap Laras penuh hinaan. "Kamu itu cuma pemberat. Damar sekarang kerja siang malam karena kamu. Kalau kamu bisa lebih, ya, bermanfaat, mungkin hidup dia lebih baik." Laras menatap ibu mertuanya dalam-dalam. Ingin marah, ingin berteriak. Tapi ia tahu, semua akan dianggap durhaka. Jadi Laras hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh diam-diam ke atas kain yang sedang ia setrika. Damar berubah. Bu Retno makin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah jadi tempat penuh kabut dingin dan luka yang diam-diam menggerogoti. Dan Laras hanya bisa bertanya dalam hati, "Apa salahku? Kenapa cinta yang kupikir abadi, perlahan berubah jadi sesuatu yang menyesakan?" Namun saat itu, Laras belum tahu badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Laras terbangun di tengah malam. Lampu kamar sudah dimatikan sejak pukul 10, tapi matanya tak juga bisa terpejam. Di sisi ranjang, Damar tertidur membelakangi dirinya, bahkan selimut pun tak ia bagi. Sudah hampir 3 minggu Damar seperti itu. Dingin. Diam. Jauh. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gumpalan di dada. Ia rindu. Bukan hanya pada pelukan suami, tapi pada perhatian kecil yang dulu begitu hangat. Senyum di pagi hari, tangan yang menyentuh pipinya saat ia kelelahan menjahit, atau sekadar candaan saat makan malam. Kini semuanya menghilang begitu saja, tanpa peringatan. Laras hanya bisa menduga-duga alasan perubahan itu. Awalnya ia berpikir, mungkin Damar sedang tertekan di kantor. Tapi makin hari, jawabannya makin tidak masuk akal. "Rapat," kata Damar saat ia pulang pukul 11 malam. "Rapat lagi? 3 hari berturut-turut?" tanya Laras pelan. Damar hanya melirik sebentar. "Namanya juga kerja. Beda sama kamu yang enak di rumah." Kalimat itu kembali mengiris hati Laras. Seolah pekerjaan menjahit yang ia tekuni tak dianggap sebagai usaha. Padahal, dari usahanya itulah mereka bisa menutup cicilan motor dan membayar listrik saat Damar pernah dirumahkan sementara tahun lalu. Namun bukan hanya kata-kata itu yang mulai membuat Laras resah. Damar sekarang selalu menggenggam ponselnya, bahkan saat ke kamar mandi. Layar kuncinya berubah. Wajah Dina terpampang jelas saat ponsel sempat tertinggal di meja makan. Laras melihat sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup tak karuan. Dina. Lagi-lagi nama itu. Sejak kapan mereka sedekat itu? "Mas, itu Dina ya? Teman kantor yang dulu pernah datang ke rumah?" tanya Laras sambil menahan getar suara. Damar menyipitkan mata. "Kenapa? Kamu cemburu?" "Aku hanya tanya." Damar tertawa sinis. "Kamu tuh, kalau iri sama orang yang lebih dari kamu, jangan main tuduh. Dina itu profesional, beda sama kamu yang ngurus rumah dan jahit doang." Laras menelan ludah. Sakit. Tapi ia tidak ingin membalas. Ia masih percaya bahwa rumah tangga bisa diselamatkan dengan kesabaran. Hari-hari berlalu seperti bayangan muram. Laras mulai merasa rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang membuatnya tenang. Di pagi hari, ia memasak seperti biasa. Menyiapkan baju kerja Damar, menggosoknya dengan telaten. Tapi Damar mulai sering membawa baju sendiri. Katanya, "Nggak usah repot-repot.
Aku bisa urus sendiri. Di dapur, ia sempat mendengar Damar tertawa pelan di telepon. Suara perempuan dari seberang jelas terdengar, meski samar. Aku kangen juga. Iya, nanti aku kabarin ya. Ketika Laras muncul, Damar buru-buru mematikan ponsel. Laras tak berani bertanya. Ia hanya menatap punggung suaminya yang berjalan menjauh, meninggalkan jejak rasa curiga yang tak bisa ia abaikan. Dalam upayanya menahan semua luka itu, Laras pergi ke rumah mertuanya, berharap bisa bicara dari hati ke hati dengan Bu Retno. Tapi harapan itu pupus dalam hitungan detik. Kamu itu istri kok enggak tahu diri? Suami pulang malam, kamu malah curigaan. Jangan-jangan kamu yang bikin dia gak betah di rumah, ucap Bu Retno tajam, duduk di kursi ruang tamu sambil memainkan gelang emas di pergelangan tangannya. Laras mencoba menjelaskan, suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Saya cuma ingin tahu, Bu. Saya merasa Mas Damar berubah. Saya takut ada yang salah dengan saya. Jelas salah kamu. Lihat diri kamu. Penampilan biasa aja. Gak bisa ngikutin gaya hidup anak saya. Perempuan zaman sekarang itu harus bisa rawat diri, bisa manjain suami. Lah kamu? Jahit, masak. Itu aja tiap hari. Gak heran Damar cari yang lain. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun. Laras menunduk. Bahkan mertuanya pun tak memberinya ruang untuk sekadar mengeluh. Semua salah seolah berada di pundaknya. Sepulang dari rumah mertua, Laras duduk di depan cermin. Menatap wajahnya sendiri. Matanya sembab, pipinya mulai tirus. Rambutnya kusut karena terlalu sering diikat asal. Ia mengingat hari-hari saat masih pacaran dulu, ketika Damar menyentuh wajahnya dan berkata, "Kamu cantik apa adanya." Kini, yang tersisa hanya bayangan perempuan yang dipertanyakan nilai dirinya, bahkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Malam itu Laras merias wajahnya. Ia mencoba memakai lipstik tipis dan bedak yang lama tak tersentuh. Ia memakai daster yang sedikit lebih rapi, memasak makanan kesukaan Damar lengkap dengan minuman dingin dan pencuci mulut. Tapi pukul 10 malam, Damar belum juga pulang. Ketika akhirnya muncul, ia tampak lelah dan tidak menatap wajah Laras sama sekali. Ada apa dandan segala? Laras tersenyum kecil. Aku cuma pengin kamu lihat aku cantik. Biar kamu senang. Damar menghela napas, melepas sepatu tanpa menjawab. Malam itu Laras menangis pelan di dalam kamar mandi. Ia menyalakan shower agar suara tangisnya tak terdengar. Ia memeluk dirinya sendiri, sambil membatin. Apa aku sedang kehilangan suami yang selama ini kupikir adalah rumah? Atau aku hanya sedang kehilangan diriku sendiri karena terlalu mencintai dia? Laras belum tahu jawaban itu. Tapi malam demi malam, yang ia tahu, Damar perlahan-lahan menjauh. Dan mungkin, ada seseorang di luar sana yang sedang menggenggam hatinya. Namun Laras tetap bertahan. Ia tak mau menyerah. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia masih percaya bahwa cinta bisa diperjuangkan. Bahkan jika ia harus melawan ketidakpedulian orang yang paling ia cinta. Hujan turun deras sejak siang. Langit mendung membuat rumah Laras terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ruang tamu, suara mesin jahit yang biasa menemani kini tak terdengar. Laras duduk diam di kursi kayu dekat jendela. Matanya menatap kosong keluar. Hatinya tak tenang, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Pagi itu, Laras membersihkan kamar seperti biasa. Damar sudah berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Tanpa sarapan. Tanpa pamit. Ia hanya mengambil jas, menyemprot parfum dengan terburu-buru, lalu pergi tanpa menoleh. Ketika sedang melipat selimut, ponsel Damar tertinggal di bawah bantal. Laras sempat ragu. Ia tak pernah menyentuh barang pribadi suaminya tanpa izin. Tapi entah kekuatan dari mana, tangannya bergerak sendiri. Ia mengambil ponsel itu. Layar dalam keadaan terbuka. Damar rupanya lupa mengunci kembali setelah mematikan alarm pagi. Dengan tangan gemetar, Laras membuka pesan terakhir. Nama yang muncul di bagian atas membuat napasnya tercekat. Dina. Sayang. Semalam kamu tidur duluan ya? Aku kangen. Nanti aku pesenin kamar lagi. Ya. Seperti yang kamu suka. Mau yang ada bathtubnya enggak? Laras menutup mulutnya sendiri.
Rasanya seperti ada batu besar menghantam dadanya. Ia scroll ke atas. Percakapan itu bukan baru terjadi. Sudah berminggu-minggu. Foto makan malam, video pendek Damar sedang tertawa bersama Dina di balkon hotel, hingga screenshot transfer sejumlah uang dari rekening bersama mereka ke rekening atas nama Dina. Tubuh Laras bergetar. Ia menahan air mata, mencoba membaca ulang untuk memastikan. Tapi tak ada yang perlu dikonfirmasi lagi. Semua tertulis begitu jelas. Nama hotel, waktu check-in, bahkan bukti pembayaran. Semua terstruktur, seperti hubungan yang sudah berjalan terencana. Laras menemukan folder tersembunyi di galeri. Di dalamnya ada foto Dina mengenakan daster sutra, duduk di sofa hotel, tersenyum manja dengan latar kamar yang mewah. Ada juga suara rekaman mereka bercanda. Sayang, kalau istrimu tahu kita kesini terus, gimana? Dia nggak akan tahu. Dia sibuk di rumahnya sendiri. Lagian, aku yang kerja, aku yang capek, aku yang berhak bahagia. Ponsel terjatuh dari tangan Laras. Ia terduduk di lantai, memeluk lutut sambil menahan isak. Tangisnya teredam. Hanya terdengar suara hujan di luar sana. Dunia seakan runtuh, tapi ia harus tetap diam, karena tak ada tempat yang aman baginya untuk marah. Sore hari, Damar pulang lebih cepat dari biasanya. Laras masih di kamar, duduk dengan mata sembab. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ia tahu, hari itu, ia tak bisa lagi diam. Mas, suaranya lirih. Damar meletakkan tas dan langsung berjalan ke kamar mandi. Nanti aja, aku capek. Laras berdiri, menahan tangis. Aku tahu kamu ke hotel sama Dina. Langkah Damar terhenti di depan pintu kamar mandi. Ia menoleh pelan. Tatapannya kaget sejenak, lalu berubah menjadi tajam. Kamu buka ponselku. Suaranya meninggi. Aku lihat sendiri. Ada nota hotel. Transferan uang. Chat kalian. Foto kalian. Suara Laras mulai bergetar. Damar mendekat, wajahnya dingin. Kamu nguping, ngecek ponsel tanpa izin. Sekarang kamu nuduh aku selingkuh. Laras menatap matanya. Itu bukan tuduhan, Mas. Itu fakta. Aku lihat semuanya. Bahkan suaramu sendiri. Kamu bilang aku gak akan tahu. Karena kamu istri yang terlalu sibuk ngurus jahitan dan rumah. Kamu gak pernah ngerti aku. Dina itu, dia ngerti aku. Dia tahu aku butuh perhatian. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Jadi kamu memilih dia karena aku kurang perhatian. Karena kamu monoton, Las. Hidup kamu itu cuma dapur, kain, dan setrikaan. Aku bosan. Damar membalikkan badan, tapi Laras menahan lengannya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku mau perbaiki kalau memang aku salah. Tapi jangan hancurkan semua, Mas. Damar menepis tangannya kasar. Aku gak butuh istri yang cuma tahu diam dan ngemis cinta. Udah, berhenti drama. Kamu pikir kamu siapa? Hari itu, Laras tak menangis. Hatinya terlalu penuh untuk bisa mengeluarkan air mata. Ia hanya duduk di ujung ranjang, mendengarkan suara pintu ditutup keras oleh suaminya. Saat malam datang, Laras berdiri di depan cermin. Di balik wajah pucatnya, ia melihat seorang perempuan yang sudah terlalu lama merendahkan dirinya demi mempertahankan sesuatu yang tak layak dipertahankan. Ia bukan perempuan lemah. Ia hanya terlalu cinta, hingga lupa mencintai dirinya sendiri. Dan malam itu, Laras tahu, jawaban dari semua keraguannya telah ia temukan. Jejak itu jelas. Jejak yang selama ini ia sepelekan, ternyata membawa kepada pengkhianatan yang tak akan bisa ia lupakan. Langit tak pernah benar-benar cerah di atas rumah Laras sejak hari itu. Pagi datang tanpa semangat, malam tiba tanpa harapan. Namun Laras masih bertahan, karena satu hal, ia butuh kepastian. Ia ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan suaminya. Rasa cinta yang selama ini ia pelihara dengan sabar dan diam, kini berubah menjadi luka yang haus jawaban. Ia tak lagi bisa percaya pada apapun yang keluar dari mulut Damar. Kata-kata suaminya sudah kehilangan makna. Yang Laras butuhkan adalah bukti nyata, bukan alasan yang dirangkai rapi untuk menutupi dosa. Sore itu, Laras duduk di beranda rumah,
menatap hujan rintik yang turun perlahan. Tangannya memegang ponsel, membuka kontak bernama Mita, sahabat lamanya saat SMA yang kini bekerja di sebuah kantor catatan sipil di kota sebelah. Setelah percakapan basa-basi singkat, Laras akhirnya memberanikan diri bertanya. Mite, maaf aku tanya hal pribadi. Kalau ada pernikahan siri, apakah ada kemungkinan terdata secara administratif, misalnya lewat pengajuan dispensasi nikah atau laporan ke kelurahan? Mita butuh waktu sebelum menjawab. Lalu datang pesan panjang itu, dan juga tangkapan layar yang membuat tangan Laras gemetar. Las, aku cari data informal ya. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi benar, Damar, suamimu, tercatat pernah mengurus surat pengantar nikah nonformal 2 bulan lalu. Lokasinya bukan di sini, tapi di kota C dan nama perempuannya. Dina Ayuning Tias. Dunia Laras runtuh. Bukan hanya affair. Bukan sekadar hubungan gelap. Ini pernikahan. Walau hanya siri, tapi tetap sah secara agama. Dan dilakukan diam-diam, tanpa sepengetahuannya, oleh pria yang bersumpah di pelaminan akan mencintainya seumur hidup. Laras mematung di kursi rotan tua. Matanya menatap kosong ke arah taman kecil yang dulu ia rawat dengan cinta. Kini, semua tampak layu. Seperti hatinya. Malam harinya, Damar pulang dengan wajah berseri. Seolah tak pernah ada luka yang ia sebabkan. Laras memperhatikannya dari ambang pintu kamar. Kali ini ia tak bertanya. Tak lagi butuh klarifikasi. Karena kebenaran telah menunjukkan wajahnya yang paling pahit. Laras mengunci diri di kamar mandi. Ia duduk di lantai dingin, membiarkan air shower membasahi tubuhnya tanpa ia hiraukan. Di tempat itu, ia menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya gemetar menahan tangis yang tertahan terlalu lama. Ia mengingat setiap detik bagaimana ia menjahit sprei untuk rumah ini, memasang hiasan dinding, memoles warna tembok, semua demi mewujudkan tempat tinggal yang nyaman bagi mereka berdua. Dan kini, rumah ini bukan lagi rumah. Ia hanya sekumpulan tembok yang menyimpan jejak pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, Laras datang ke rumah mertuanya. Ia pikir, mungkin Bu Retno bisa menjadi orang tua yang menengahi, memberi nasihat, atau setidaknya marah pada anaknya karena menikah diam-diam. Tapi harapan itu kembali mati bahkan sebelum ia duduk. Saya tahu soal Dina, kata Laras pelan, duduk di ruang tamu yang luas tapi dingin itu. Mas Damar menikahinya tanpa bilang ke saya. Bu Retno meneguk teh dari cangkir kecil, lalu mendongak menatap Laras. Senyumnya kecil, datar, dan mencibir. Memangnya kenapa? Damar laki-laki. Wajar kalau dia punya 2 istri. Laras tercekat. Tapi saya istrinya, Bu. Yang sah. Yang sejak awal membersamai dia. Bu Retno meletakkan cangkir di meja dengan suara keras. Kamu tuh terlalu drama. Dina itu lebih dari kamu. Cantik, punya pendidikan tinggi, dan usahanya gede. Bandingin sama kamu. Penjahit. Rumah aja kamu cicil bareng anak saya. Kalau enggak karena Damar, kamu enggak akan punya apa-apa. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada semua tamparan. Laras menunduk. Ia mencoba menahan air matanya. Tapi Bu Retno belum selesai. Kamu tuh harus tahu diri. Anak saya itu ganteng, mapan. Wajar kalau Dina mau sama dia. Bahkan kalau dia nikah lagi pun saya dukung. Kamu pikir saya akan bela kamu yang gak selevel sama keluarga kami? Laras berdiri perlahan. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Matanya tak lagi berkaca-kaca, melainkan penuh luka yang berubah jadi ketegasan. Rumah yang saya cicil itu, Bu, DP-nya dari uang saya menjahit siang malam. Bukan dari Damar. Bukan dari keluarga ibu. Tapi saya gak pernah ungkit. Karena saya pikir keluarga itu saling melengkapi. Saya kira ibu akan bersikap adil. Bu Retno menggeleng dan tersenyum miring. Adil? Kamu pikir hidup ini adil? Dunia ini milik orang yang punya kuasa. Laras. Dan kamu gak punya apa-apa. Laras melangkah pergi. Kepalanya menunduk, bukan karena kalah, tapi karena menyimpan kekuatan yang belum waktunya ia keluarkan. Hari itu, Laras pulang ke rumahnya dengan langkah lelah, tapi matanya tak lagi kosong. Ia telah melihat wajah asli dari orang-orang yang selama ini ia cintai.
Suaminya menikah lagi. Ibunya, ibu dari suaminya, mendukung dan menganggap itu hal yang biasa. Ia dijatuhkan, direndahkan, dan dibuang dari kehidupan yang ia bangun dengan seluruh cintanya. Tapi Laras tahu satu hal. Luka yang mengendap terlalu lama akan tumbuh menjadi keberanian. Dan ia sudah tidak takut lagi. Tidak pada kebenaran, tidak pada perasaan, dan tidak pada mereka yang menyepelekannya. Pagi itu, Laras berdiri di dapur menyiapkan sarapan meski hatinya remuk. Tangannya memotong bawang, tapi matanya tak lepas dari pintu kamar. Damar belum bangun. Atau mungkin sudah, tapi tak ingin keluar. Sejak kebenaran tentang pernikahan siri itu terbongkar, Damar nyaris tak bicara sepatah kata pun pada Laras. Ia tidak membela diri, tidak juga meminta maaf. Hanya diam. Dan diam itulah yang paling menyakitkan. Suara langkah kaki membuat Laras menoleh. Damar keluar dari kamar dengan tas kerja di tangan. Wajahnya datar. Laras menahan napas, lalu memberanikan diri mendekat. "Mas, sebentar. Aku mau bicara." Damar tak berhenti melangkah. Tapi Laras berdiri di depan pintu, menghadangnya. "Beri aku 5 menit aja. Setelah itu, kamu boleh pergi," ucap Laras, matanya berkaca-kaca. Damar mendengus pelan. "Apa lagi, Las?" Laras mencoba tetap tenang. Ia menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada di sana. "Aku tahu kamu udah nikah sama Dina. Aku tahu, Mas. Aku nggak datang ke sini untuk marah, atau minta kamu kembali. Aku cuma mau tahu kenapa." Damar memalingkan wajahnya. "Kenapa? Karena kamu nggak pernah cukup, Las." Laras terdiam. Ucapan itu seperti pisau yang menggores dadanya tanpa ampun. "Cukup dalam hal apa, Mas? Aku kerja dari rumah, bantu keuangan. Aku jaga rumah, aku jaga kamu. Aku gak pernah selingkuh, gak pernah nolak kamu. Apa kurangku?" Damar menatapnya sebentar, lalu menjawab tanpa beban. "Kamu gak cocok buat keluargaku. Dari awal ibu gak pernah setuju. Dina itu, dia bisa bawa nama baik keluarga. Kamu, cuma penjahit. Gak punya gelar, gak punya latar belakang. Kamu itu, pilihan yang salah." Laras terpaku. Semua rasa hancur itu tumpah lewat diamnya. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Bukan karena tak ada kata, tapi karena tak sanggup menerima kenyataan bahwa cinta yang ia jaga selama ini ternyata dianggap aib. "Kamu ingat rumah ini?" Suara Laras pelan, nyaris tak terdengar. "Waktu kita mau beli, kamu belum kerja tetap. Yang bayar DP rumah ini uang hasil aku menjahit kebaya 3 bulan penuh. Mas, aku tidur 3 jam sehari demi kita bisa punya rumah. Tapi sekarang kamu bilang aku menumpang." Damar tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci motornya dari meja dan hendak pergi. "Aku masih bisa maafin, Mas," lanjut Laras, suaranya mulai bergetar. "Tapi kalau kamu memang mau pisah, bilang sekarang. Jangan diam seperti ini, seolah aku ini hantu yang tinggal di rumahmu." Damar menoleh dengan wajah datar. "Aku nikah sama Dina karena ibu yang minta. Ibu bilang kamu gak pernah pantas jadi bagian keluarga kami." Laras merasa lututnya lemas. Ia bersandar di dinding, menahan air mata yang tak terbendung lagi. Suaminya tidak memilih karena cinta. Ia memilih karena perintah. Dan ia tidak membela istrinya, justru menyingkirkan. "Jadi aku ini apa, Mas?" tanya Laras lirih. "Bonekamu." Damar tak menjawab. Ia membuka pintu, lalu keluar begitu saja. Meninggalkan Laras sendiri, tenggelam dalam kesunyian yang menyiksa. Hari itu, Laras memutuskan pergi ke rumah mertuanya untuk bicara. Ia ingin mendengar langsung dari mulut Bu Retno. Apa kesalahan besarnya hingga pantas diperlakukan seperti sampah. Rumah mertuanya masih megah seperti biasa. Begitu ia masuk, Bu Retno duduk di sofa, mengenakan daster satin dan menyesap teh seperti ratu yang siap menghukum budaknya. "Kamu ngapain kesini?" tanya Bu Retno tanpa basa-basi. "Saya cuma mau nanya, Bu," jawab Laras dengan nada pelan. "Apa salah saya sampai ibu minta Damar menikah lagi? Saya masih istri sahnya. Saya belum pernah berbuat salah pada keluarga ini."
Bu Retno terkekeh. Salah kamu? Banyak. Pertama, kamu miskin. Kedua, kamu gak punya pendidikan tinggi. Ketiga, kamu gak bisa bawa keluarga kami naik derajat. Ibu tahu rumah yang saya dan Damar tempati sekarang itu, saya yang bangun dari uang sendiri, kan? Bu Retno menatap tajam. Kamu pikir dengan uang dari mesin jahit itu, kamu layak jadi istri anak saya? Damar itu bisa dapat perempuan lebih dari kamu. Dina itu lulusan luar negeri. Punya usaha. Keluarganya terpandang. Bandingin sama kamu? Latar belakang kamu aja gak jelas. Laras mencengkeram roknya kuat-kuat, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin membalas, ingin meneriakkan semua luka yang telah ditorehkan. Tapi ia tahu, semua akan percuma. Bu Retno tak pernah melihat dirinya sebagai manusia. Hanya beban yang berhasil ditumpangkan pada anaknya. Kalau memang saya dianggap gak layak, kenapa dulu ibu terima saya? Tanya Laras akhirnya. Karena dulu kamu bisa bantu Damar secara finansial. Tapi sekarang Dina lebih bisa. Jadi gak usah sok jadi korban. Kamu cuma transit. Gak pernah jadi tujuan. Kata-kata itu adalah paku terakhir yang menancap dalam-dalam di hati Laras. Malamnya, Laras duduk sendirian di kamar. Ia menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding. Wajahnya tersenyum bahagia, berdiri di samping pria yang kini bahkan tak berani menatap matanya. Semua itu palsu. Kenangan yang indah, ternyata dibangun di atas kebohongan dan kepura-puraan. Dan malam itu, Laras menyadari satu hal. Tak ada yang lebih menyakitkan dari diamnya orang yang kita cintai, karena diam itu bukan tak tahu, tapi tak peduli. Ia sudah bicara. Ia sudah mengulurkan tangan. Tapi jika yang ia dapatkan hanya penghinaan dan pengabaian, mungkin sudah waktunya untuk berhenti berharap. Laras belum tahu akan kemana langkah selanjutnya. Tapi malam itu, ia mulai mengemas luka-lukanya. Bukan untuk dibawa pergi, tapi untuk disimpan, sebagai pelajaran, bahwa kadang cinta harus dilepaskan, agar harga diri tetap selamat. Langit sore itu mendung, seolah ikut menyimpan amarah yang selama ini Laras pendam dalam diam. Di dalam mobil, Laras menatap bayangannya di cermin. Wajah yang selama ini terlihat sederhana kini berubah anggun dengan make-up flawless dan gaun rancangan eksklusif dari butik mahal miliknya sendiri. Butik yang selama ini dia bangun dari titik nol tanpa sepeser bantuan dari Damar maupun mertuanya. Tangannya mengepal pelan di atas tas kulit asli Italia yang ia beli beberapa bulan lalu dari hasil desain kebaya untuk istri seorang pejabat. Di dalam tas itu, terselip rapi sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Bukan untuk menyuap. Bukan untuk meminta maaf. Tapi untuk menghentakkan harga diri palsu keluarga Damar ke tanah. Hari ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan emas orang tua Damar. Keluarga besar Damar berkumpul di ballroom Hotel Bintang 5, hotel yang dulu pernah menolak Laras masuk hanya karena ia mengenakan pakaian rumahan dan membawa bekal makan sendiri. Hari ini, ia masuk dari pintu utama, diantar langsung oleh manajer hotel karena ia adalah klien VIP yang menyewa ruangan di cabang hotel yang lain untuk peluncuran lini busana barunya. Setibanya di ruangan, semua mata menoleh. Mulai dari sepupu-sepupu Damar yang dulu suka meremehkan Laras karena dianggap cuma istri tukang jahit, hingga tantenya yang kerap membanding-bandingkan Laras dengan mantan pacar Damar yang katanya lebih pantas. Damar yang tengah berbicara di depan panggung pun terdiam. Matanya terpaku pada sosok Laras yang berdiri dengan penuh percaya diri, anggun, dan tegap. Gaun hitamnya berpotongan elegan, tanpa perhiasan berlebih, tapi aura keanggunannya menghentikan pembicaraan siapapun yang melihat. Ibu Retno. Suara Laras terdengar nyaring dan jelas. Semua orang menoleh ke arah ibu mertua yang tengah duduk di meja utama, dikelilingi sanak saudara. Ibu Retno menyipitkan mata, menahan kesal. Ngapain kamu kesini, Las? Mau bikin malu keluarga? Laras tersenyum tipis. Senyuman yang sudah tak menyimpan rasa takut, apalagi hormat palsu. Saya kesini bukan untuk membuat malu, ucap Laras, lalu melangkah pelan ke arah meja utama. Semua mata mengikuti geraknya. Saya kesini untuk mengembalikan martabat saya, yang kalian hancurkan dengan fitnah, penghinaan, dan pengkhianatan. Damar berdiri dari tempat duduknya, hendak menahan Laras, tapi ia hanya berdiri diam ketika Laras menatapnya tajam, penuh luka,
tapi juga kekuatan yang tak bisa lagi dihentikan. Laras mengeluarkan amplop dari tasnya. Ia letakkan di depan ibu mertua dengan gerakan perlahan, lalu menarik satu gepok uang dan menamparkannya di atas meja dengan suara plak yang menggema di ruangan itu. "Ini ya, harga diri kalian," katanya tegas, menatap langsung ke mata ibu mertua. "Segini." Terdengar desahan dan bisik-bisik dari para tamu. "Ambil. Kalau ini yang selama ini ibu kejar. Kalau ini alasan ibu suruh anak ibu nikah lagi sama perempuan matre dan palsu itu, silakan. Tapi satu hal yang harus ibu tahu, saya bisa beli lebih dari ini." Laras menarik napas, lalu berkata dengan suara bergetar, "Tapi saya gak bisa beli kesetiaan dari suami dan mertua sepicik kalian." Suasana ruangan senyap. "Dulu saya dipanggil penumpang, padahal rumah yang kalian tinggali itu saya yang bayar. Dulu saya dikata-katain gak layak, padahal usaha saya sekarang sudah punya cabang di 3 kota. Dan kalian..." Laras menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca tapi tegas. Masih sibuk mengemis validasi dari harta orang lain. Bu Retno terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena tak bisa membantah. Laras melangkah ke arah Damar. "Kamu menikahi perempuan lain karena perintah ibumu. Tapi kamu lupa. Aku ini istrimu yang sah. Kamu melanggar janji, kamu melanggar kepercayaan. Dan kamu memilih diam. Saat aku dihina, saat aku dipermalukan. Diam kamu lebih menyakitkan dari 1000 tikaman." Damar hanya menunduk. Untuk pertama kalinya, dia tahu, dia tak lagi punya kuasa atas wanita di hadapannya. Laras tersenyum, kemudian mengangkat tasnya. "Aku sudah bawa semua surat-surat rumah, usaha, dan harta yang atas namaku. Termasuk surat kuasa pengacara. Semua akan aku urus mulai besok. Termasuk gugatan cerai." Ruangan kembali riuh. Laras menoleh ke semua orang. "Kalian boleh hina aku sesuka hati. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Aku bukan istri yang dicampakkan. Aku adalah perempuan yang memilih pergi, dengan kepala tegak." Dan dengan langkah ringan, Laras membalikkan badan dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan luka, aib, dan pengkhianatan. Tapi juga meninggalkan kesan mendalam yang akan menghantui keluarga itu selamanya. Di balik lift hotel, Laras akhirnya menghela napas panjang. Air matanya jatuh pelan. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena lega. Ia telah berdiri untuk dirinya sendiri. Dan hari itu menjadi hari di mana ia tahu, harga diri tidak bisa dibeli, tapi bisa ditampar kembali dengan martabat. Suasana ruangan keluarga besar Damar yang awalnya riuh dengan gelak tawa berubah perlahan menjadi sunyi ketika Laras berdiri dan melangkah ke depan. Di tangannya, ia menggenggam map coklat tipis. Langkahnya mantap, gaunnya menjuntai anggun di lantai marmer, dan setiap langkahnya seolah mengirim sinyal pada semua orang bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Laras berdiri di tengah ruangan. Semua mata kini tertuju padanya. Damar yang duduk di sebelah Dina langsung menegakkan tubuh. Wajahnya kaku, seolah bisa merasakan ada bahaya yang mendekat. Dina yang semula tertawa renyah bersama sepupu-sepupu Damar kini membisu. Matanya menyapu Laras dengan penuh cemas. Dengan suara tenang, Laras membuka perkataannya. "Maaf, sebelumnya saya ingin meminta waktu 5 menit saja. Saya tidak akan lama. Tapi yang akan saya sampaikan, tidak bisa saya simpan lagi." Semua orang hening. Tidak ada satupun yang menyela. Laras membuka map yang ia pegang, mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyusunnya di meja panjang. Semua bukti sudah ia siapkan. Dengan teliti. Dengan hati yang sakit tapi kepala yang dingin. "Saya di sini membawa bukti," ucap Laras. "Bahwa suami saya, Damar, telah menikah secara siri dengan wanita lain tanpa izin dari saya sebagai istri sahnya. Pernikahan itu dilakukan di luar kota, secara diam-diam, dengan saksi dari pihak Dina." Ruangan meledak dalam gumaman tak percaya. Beberapa kerabat mulai berdiri dari kursi mereka. Damar pucat. Dina tertunduk dalam. Suara Laras tetap tenang, meski matanya mulai memerah. "Ini foto-fotonya," kata Laras, menunjukkan dokumen yang ia cetak. Foto mereka berdua di penginapan yang sama, tangkapan layar percakapan mesra,
hingga fotokopi surat nikah siri dari penghulu yang sudah ia verifikasi keabsahannya lewat pengacaranya. Ini bukti percakapan mereka. Dari sejak hanya teman kerja, sampai akhirnya tidur bersama di hotel tempat kami dulu bulan madu. Napas Damar terengah, wajahnya makin memucat. Laras, cukup, bisiknya panik, mencoba berdiri, namun Laras mengangkat tangannya, menghentikannya tanpa kekerasan. Duduk, ucapnya tegas. Kamu sudah cukup banyak berdiri untuk dia. Sekarang duduk dan dengarkan. Beberapa kerabat mulai menatap Dina dengan penuh kebencian. Ada yang menggeleng pelan. Beberapa tante yang dulu membela Dina kini mulai bergeser dari kursinya, menjauh. Aku ingin kalian tahu, suara Laras bergetar. Aku diam bukan karena bodoh. Aku bertahan bukan karena aku lemah. Aku hanya ingin menjaga harga diri suamiku, yang kini ternyata tak lebih dari laki-laki pengecut yang sembunyi di balik rok ibunya dan selingkuhannya. Ibu mertua mencoba menyela. Laras, jangan lebay. Semua istri pasti pernah diselingkuhi. Kamu terlalu sensitif. Laras tertawa kecil. Oh, jadi sekarang perselingkuhan itu lumrah? Wajar? Pantas ibu membela mereka sejak awal. Karena nilai harga diri ibu bisa dibeli oleh uang Dina yang katanya lebih kaya. Ibu lupa bahwa rumah yang kalian tinggali itu saya yang cicil, saya yang bayar, saya yang rancang dari awal. Laras mengambil satu berkas terakhir dari mapnya, lalu menyerahkannya langsung ke tangan Damar yang masih membeku. Ini surat cerai. Sudah saya tanda tangani. Dan saya pastikan harta yang selama ini atas nama saya, tidak akan satupun kamu sentuh. Damar menerima surat itu dengan tangan gemetar. Dina menangis pelan di kursinya, dipeluk oleh ibunya yang tampak malu bukan main. Laras menatap seluruh ruangan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa ini. Sekarang saya tahu bahwa keluarga itu bukan soal darah, tapi soal siapa yang berdiri saat kita jatuh. Dan tidak satu pun dari kalian yang berdiri untuk saya. Jadi saya memilih berdiri sendiri dan pergi. Ruangan terdiam. Beberapa sepupu perempuan Damar yang dulu tak begitu akrab dengan Laras malah mulai menangis, ikut terharu. Salah satu dari mereka berbisik lirih. Laras, kamu hebat. Maaf, kami salah menilaimu selama ini. Laras tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Air matanya sudah mengalir. Tapi bukan karena sakit. Melainkan karena beban panjang bertahun-tahun akhirnya bisa ia lepaskan. Ia melangkah keluar dari ruangan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras merasa benar-benar bebas. Di balik punggungnya, ruangan yang dulunya ia anggap rumah kini tak lebih dari kerumunan orang yang tak pernah benar-benar memihak. Dan hari itu, nama Laras menjadi pembicaraan. Bukan sebagai istri yang disia-siakan, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari luka, berdiri di atas kebenaran, dan menampar mereka semua dengan elegansi dan keberanian. Pagi itu, udara terasa tenang. Di balik kaca lebar butik mungil berdesain minimalis modern, Laras duduk di ruang kecilnya sambil menyeruput teh hangat. Ia baru saja selesai mengoreksi sketsa desain gaun pengantin milik salah satu klien barunya. Suaranya yang dulu gemetar saat berbicara, kini terdengar mantap dan lembut setiap kali memberi arahan pada stafnya. Butik yang ia rintis dari nol setelah perceraian itu kini mulai ramai. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena desainnya yang elegan, tapi karena kisah Laras sendiri yang menyentuh banyak hati. Dari mulut ke mulut, orang mulai mengenalnya sebagai perempuan tangguh yang bangkit dari pengkhianatan paling pahit. Di meja kerjanya, Laras membuka email dari sebuah brand fashion internasional. Mereka tertarik berkolaborasi setelah salah satu klien mereka tampil di pameran mengenakan gaun rancangan Laras. Ia menarik napas panjang, senyumnya tipis. Bukan senyum bangga, lebih kepada rasa syukur yang dalam. Namun siang itu, sebuah nama yang tak pernah ia duga muncul kembali dalam hidupnya. Mbak Wati, asisten rumah tangga lamanya, datang ke butik dengan wajah gelisah. Bu Laras, tadi saya ketemu Bu Sari, ibu dari Pak Damar, ucap Mbak Wati, menunduk. Beliau tanya-tanya tentang ibu. Katanya, beliau mau datang ke sini. Laras mengangguk pelan. Ia sudah menduga, cepat atau lambat, salah satu dari mereka akan kembali mengetuk pintunya. Dan benar saja. Sekitar 1 jam kemudian,
seorang wanita tua berpakaian lusuh masuk dengan langkah ragu. Rambutnya kusut, wajahnya jauh dari anggun seperti dulu. Ia adalah Bu Sari, Ibu Damar, yang dulu paling lantang meremehkan dan menyudutkan Laras. Laras menyambutnya dengan tenang. Tak ada kemarahan. Tak ada dendam yang meledak-ledak. Hanya ketenangan seorang perempuan yang telah melewati badai paling besar dalam hidupnya. Ibu Sari, sapa Laras pelan. Laras. Suara itu terdengar parau. Kamu makin cantik, ya. Laras tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Bu Sari duduk, matanya basah. Damar dipecat. Laras. Sejak kamu bongkar semua itu, kantornya terseret masalah moral. Dia dicap tidak profesional. Banyak klien mundur. Semuanya kacau. Laras diam, hanya mendengarkan. Dan Dina, wanita itu ternyata menipu. Uang yang Damar sisihkan untuk hidup mereka, dibawa kabur. Tak ada kabar. Rumah kontrakan pun kini kosong. Tinggal aku dan Damar di rumah tua itu, tanpa penghasilan. Kami butuh bantuanmu. Laras memandang wanita tua itu. Lama. Dulu, saya hanya dianggap istri tak tahu diri. Rumah yang saya cicil dianggap milik keluarga besar. Kesetiaan saya dianggap kelemahan. Sekarang, ketika semua yang ibu banggakan pergi, ibu datang kepada saya. Tangis mulai menetes di pipi Bu Sari. Saya menyesal. Sungguh. Saya salah nilai kamu. Laras menarik napas dalam. Ia tak ingin membalas dengan hinaan. Tidak. Hatinya sudah terlalu sembuh untuk sekadar membalas dendam. Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi maaf. Saya tidak bisa membantu dalam bentuk apapun. Saya bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan semua orang. Dulu saat saya tenggelam, tak ada tangan dari ibu. Sekarang biarkan Damar belajar berenang sendiri. Hening sesaat. Saya tidak membenci ibu. Tapi saya memilih menjaga batas. Untuk saya sendiri, dan untuk luka yang sudah terlalu dalam dulu. Dengan penuh sopan, Laras berdiri. Ia memanggil stafnya, meminta mereka mengantar Bu Sari keluar. Wanita tua itu berjalan tertatih, sesekali menoleh, seolah masih mengharap. Tapi Laras hanya berdiri tegak di ambang pintu. Bukan dengan dendam, melainkan dengan hormat pada dirinya sendiri. Malam itu, Laras duduk sendiri di beranda apartemen kecilnya yang nyaman. Ia menatap lampu-lampu kota yang gemerlapan. Dari kejauhan, suara klakson dan riuh jalanan tak lagi membuatnya merasa sendiri. Karena kini, Laras tahu, ia sudah cukup. Tak perlu siapapun lagi untuk membuatnya merasa utuh. Ia membuka laptop dan kembali bekerja, merancang gaun baru untuk seorang klien yang sedang merayakan kehidupan barunya pasca cerai. Ia tersenyum. Kini, setiap jahitan yang ia buat bukan hanya sekadar benang dan kain, tapi simbol keberanian untuk berdiri setelah dihancurkan. Dan Laras tahu, kehidupannya baru saja benar-benar dimulai. Mentari pagi menembus tirai jendela, menyinari ruangan dengan nuansa hangat yang tak pernah lagi Laras rasakan selama bertahun-tahun. Aroma kopi tubruk menyatu dengan harum bunga segar yang ia letakkan sendiri di atas meja kerja. Hidupnya kini terasa ringan, bukan karena segalanya menjadi mudah, melainkan karena ia akhirnya berhenti menggenggam hal-hal yang menyakitinya. Laras sudah bukan lagi perempuan yang rela menelan air mata di pojok kamar mandi demi mempertahankan cinta yang tak pernah menghargainya. Ia tak lagi meminta-minta perhatian dari seseorang yang bahkan tak sanggup memberinya sekadar kejujuran. Kini, setiap pagi Laras bangun bukan untuk melayani keinginan orang lain, melainkan untuk menghidupkan mimpinya sendiri. Butiknya bukan hanya berkembang, tapi kini telah membuka cabang di 2 kota besar. Ia juga mulai merintis yayasan kecil yang membantu perempuan-perempuan korban KDRT dan perselingkuhan, memberi mereka pelatihan menjahit, modal usaha, dan tempat tinggal sementara. Banyak dari mereka datang dengan luka yang masih menganga, dan Laras menyambut mereka bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang yang hanya sedang tersesat arah. Di antara mereka, Laras melihat dirinya yang dulu. Dan dari sana, ia tahu, tak ada yang lebih kuat daripada perempuan yang memilih bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk sembuh.
Suatu sore, ketika Laras sedang mengisi pelatihan di komunitas janda pejuang ekonomi yang ia bentuk, ponselnya berdering. Nama itu muncul. Damar. Laras diam. Menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya ia angkat. "Halo," ucapnya datar. "Laras." Suara di ujung sana terdengar jauh, seperti lelaki yang kehilangan arah. "Boleh kita ketemu?" Laras tak menjawab cepat. Dalam hatinya, tak ada lagi gelombang emosi saat mendengar suara itu. Tak ada degup kaget. Tak ada amarah. Hanya sunyi. Kosong. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Aku cuma mau minta maaf. Selama ini aku terlalu bodoh. Dina ternyata nggak seperti yang aku kira. Dan kamu ternyata lebih dari yang pernah aku bayangkan." Laras tersenyum kecil, namun tak bisa disebut senang. Lebih tepatnya, penuh pemahaman. "Kita nggak perlu ketemu, Mar," jawabnya tegas. "Karena yang kamu cari bukan aku, tapi rasa bersalahmu sendiri." "Lar, aku bukan lagi Laras yang dulu. Yang dulu rela menunggu kamu pulang tengah malam, yang nangis karena ponselmu dikunci, yang terus-menerus merasa tidak cukup baik di mata kamu dan keluargamu." Suara Damar di seberang membisu. "Aku sudah membuang kamu, Mar. Dan aku gak pernah mengais sampah yang sudah kubuang." Klik. Telepon ditutup dengan ketenangan yang tak akan bisa dimengerti Damar. Laras tak menangis, tak meledak-ledak. Karena hatinya sudah pulih. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk sekadar menoleh ke masa lalu yang memalukan. Malam itu, Laras berdiri di depan cermin besar butik barunya. Ia mengenakan blazer berwarna putih tulang, lambang keteguhan dan kebersihan niatnya. Matanya bertemu dengan pantulan dirinya sendiri. Wanita yang dulu sering gemetar karena cinta yang salah, kini berdiri dengan kepala tegak, siap melangkah menuju apapun yang Tuhan siapkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Laras membisikkan kalimat yang bahkan tak pernah bisa ia ucapkan dengan yakin sebelumnya. "Aku bangga jadi diriku sendiri." Senja jatuh perlahan, menaburkan cahaya jingga ke seluruh penjuru langit, seperti lukisan yang dilukis langsung oleh tangan Tuhan. Di teras butik barunya yang menghadap taman kecil, Laras duduk sendirian. Bukan karena kesepian, tapi karena ia sedang menikmati sesuatu yang dulu terasa asing. Kedamaian. Tangannya menggenggam secangkir teh melati hangat. Udara sore menyelusup lembut ke pori-pori kulitnya, seperti membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja. Di pangkuannya, terbuka buku catatan kulit tua, tempat ia menuliskan semua rasa, luka, harapan, dan kejatuhannya yang dulu pernah begitu dalam. Tapi hari ini, halaman terakhir akan ia isi. "Aku pernah mencintai seseorang begitu dalamnya, sampai aku lupa cara mencintai diriku sendiri. Aku pernah membiarkan diriku dihancurkan oleh orang-orang yang kucintai, hanya karena aku takut kehilangan. Aku pernah menangis sampai tubuhku menggigil di lantai kamar mandi, berharap satu pelukan saja bisa membuatku bertahan. Tapi pelukan itu tak pernah datang. Aku memohon, aku bersabar, aku bertahan. Tapi ternyata, bukan kesetiaanku yang dihargai, melainkan kelemahanku yang dimanfaatkan. Aku dituduh, dihina, diperlakukan seperti tak punya harga. Padahal rumah yang mereka tempati adalah hasil dari tanganku. Tapi mereka seakan lupa. Aku belajar bahwa cinta tanpa penghargaan bukanlah cinta. Itu jerat. Bahwa wajah manis bisa menyembunyikan niat keji. Bahwa seringkali, orang yang paling kau cintai, justru yang pertama menusukmu saat kau lemah. Tapi aku juga belajar bahwa luka bukan akhir. Ia hanya jalan berliku menuju kebangkitan. Dan ketika aku berhenti meminta orang lain menyelamatkanku, disitulah aku mulai menyelamatkan diriku sendiri. Laras menutup bukunya perlahan, menghembuskan napas panjang yang terasa seperti melepaskan segala dendam, marah, dan kecewa yang pernah ada. Semua telah ia tuliskan, semua telah ia pahami. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima sebagai bagian dari perjalanan. Dari kejauhan, terlihat beberapa perempuan muda memasuki butik. Mereka adalah anak-anak didiknya, para janda muda, korban kekerasan, perempuan yang pernah direndahkan oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Laras berdiri, menyambut mereka dengan senyum hangat. Kini, hidupnya bukan hanya tentang dirinya,
tapi tentang memberi harapan untuk mereka yang kehilangan arah, tentang menyalakan cahaya kecil di hati yang redup. Ketika matahari benar-benar tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, Laras melangkah keluar. Gaun panjang berwarna hijau tua menyapu tanah. Angin mengibarkan ujung selendangnya dengan lembut. Dan di wajahnya, tak ada sisa air mata, hanya ketenangan seorang wanita yang telah melewati badai dan tetap utuh. Ia berjalan menjauh dari masa lalu, bukan untuk melupakan, tapi untuk membuktikan bahwa luka tidak akan pernah bisa menghentikan langkah seseorang yang tahu betul siapa dirinya. Laras tak menangis lagi. Dia menang.